Hora Saka Amang, kita yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita berjumpa dalam PA Seksi Ama Gereja kita, Jumat 9 Oktober 2020. Kita mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor sia ayat sada. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu di dalam nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Secara khusus di dalam PA Seksi kaum Bapa di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami, walau kami beribadah, mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Tolong persatukan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi satu persekutuan di dalam nama Tuhan. Karena itu kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, bahan PA kita pada saat ini diambil dari surat Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10, demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab pada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Allah. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus kaum Bapak yang berbahagia, yang ikut mendengar firman Allah saat ini. Kita tahu berbagai cara dipakai oleh Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Begitu juga dengan para rasul dan hamba-hamba Tuhan meneladani pengajaran Yesus itu, mengutip dari Perjanjian Lama sampai sekarang. Diberitakan siapa Yesus itu, dan oleh pemberitaan siapa Yesus dan apa yang dialami oleh Yesus, apa yang diperbuat oleh Yesus untuk menyelamatkan dunia, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan oleh karena penyataan siapa Allah di dalam Yesus, siapa Yesus di dalam segala perbuatannya yang besar, kita juga jadi mengenali siapa diri kita. Jadi di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini diberitakan siapa Yesus itu, apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang dialami, dan apa respon manusia, sehingga manusia semakin sadar. Kita yang percaya kepadanya semakin menyadari apa status kita dan bagaimana respon kita terhadap perbuatan Yesus itu. Dalam hal ini dikatakan, Yesus itu seperti sebuah batu yang hidup, tetapi yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang tidak berharga di tengah-tengah dunia. Kalau di Mazmur dikatakan sebagai batu yang tidak berharga yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang diubah oleh Allah menjadi sebuah batu pilihan, batu yang hidup, batu yang menjadi batu penjuru di dalam pembangunan rumah rohani bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, kita perhatikan Yesus yang disebut di sini sebagai batu yang ditolak, yang dibuang, yang tidak dihargai, tetapi oleh karena kuasa Allah dia diubah, dipilih, dihormat di hadirat Allah. Yesus yang datang ke dunia sebelum lahir saja dia sudah ditolak. Yesus yang berkarya, yang datang untuk menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang yang berdosa, menghidupkan orang yang mati, ditolak. Dari awal kehadirannya ditolak. Bahkan di dalam perjalanan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dia seperti batu yang dibuang, yang tidak dihargai, sampai dihukum mati di kayu salib. Itu gambaran dari batu yang disebut batu yang dibuang itu. Tetapi setelah dia mati bangkit, Allah menyatakan siapa dia, kepadanya telah diberi segala kuasa baik di bumi maupun di sorga. Oleh karena itu siapa yang percaya kepadanya, dia batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru yang hidup. Tetapi bagi yang tidak percaya, dia menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan bagi yang akan binasa. Oleh karena itu dia yang telah dipilih, yang menjadi batu penjuru itu penentu di dalam pembangunan hidup umat, di dalam proses pembentukan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang kita diundang, datanglah, beri dirimu dibangun di atas batu penjuru yang kokoh itu.
Walau dia kadang-kadang ditolak oleh dunia, walau banyak orang tidak mempercayainya, sama halnya dengan pengikut Kristus di zaman Petrus menyampaikan firman ini. Orang-orang Kristen sedang menghadapi penganiayaan, seperti dibuang, disisihkan dari persekutuan masyarakat, tetapi diingatkan bahwa kamu yang telah dipilih, dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Kamu telah dan sangat berharga di mata Allah. Telah diubah statusmu walau dunia menolakmu, seolah-olah membuang, menyisihkan, bahkan tidak menganggap orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai sekarang masih terus berjuang oleh karena imannya. Orang Kristen, orang yang percaya, pengikut Yesus harus terus berjuang. Karena dia kadang-kadang seperti batu yang dibuang itu. Tetapi ingat, Yesus kita yang kita ikuti itu sudah lebih dahulu mengalaminya. Allah sendiri yang memberi nama kepadanya di atas segala nama. Sehingga segala lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu juga yang dinyatakan kepada kita saat ini. Dia yang ditolak oleh dunia telah diubah menjadi batu penjuru penentu keselamatan bumi ini, keselamatan kita. Maka tugas kita, beri dirimu dibangun, disusun di atas batu penjuru yang kokoh itu. Di ayat 5 digambarkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu yang dibangun di atas dia. Yesus menjadi pondasi, menjadi dasar iman yang kokoh. Yang siapa yang percaya dan mau memberi diri, menyerahkan dirinya seperti batu yang hidup, yang diserahkan dirinya. Kalau tadi dikatakan Yesus itu pondasinya, batu penjuru yang kokoh, orang-orang yang percaya kepadanya pertama disebut kepada Petrus. Di atas batu penjuru itu Petrus akan berdiri, dibangun sebagai batu yang hidup. Lalu orang-orang yang datang kemudian akan tersusun rapi menjadi satu bangunan yang indah. Gambarannya sekali lagi kita tadi digambarkan seperti batu yang hidup di ayat 5 yang akan dibangun menjadi suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di dalam Yesus kita berkenan kepada Allah karena Allah berkenan kepada Yesus. Di dalam Yesus yang adalah batu yang hidup, batu penjuru itu, kita seperti batu-batu kecil yang disusun. Ibaratnya seperti pembangunan satu gereja. Ada batu-batu gedung gereja atau gedung rumah yang disusun dengan rapi menjadi satu bangunan yang berdiri kokoh, yang di dalamnya ada umat Allah yang datang mempersembahkan persembahan kepada Allah, mempersembahkan dirinya. Karena itu beri dirimu, kalau di bahasa Batak, sayolo mahamu paulion, di atas mi batu penjuru na kokoh i, unang lului hamu pundasi na asing, tapi beri dirimu dibangun di atas batu penjuru itu. Hasilnya apa? Dikatakan supaya kamu menerima kasih karunia itu. Jika kita mau memberi diri, kita mempersembahkan dengan rela, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dalam situasi pandemi COVID-19, beribadah di rumah masing-masing, kita PA masih di rumah masing-masing. Ada enggak dengan sukacita menyongsong menyambut jam jadwal PA, secara khusus PA AMA, dengan sukacita memberikan waktunya, mempersembahkan dirinya bersekutu di dalam Tuhan. Karena jika dikatakan kita memberi diri menjadi satu bangunan yang kokoh, berarti orang Kristen bukan orang yang menyendiri, bukan orang yang tersisihkan, yang keluar dari bangunan itu. Jika dia seperti batu yang keluar dari satu bangunan yang berdiri kokoh, maka dia akan menjadi batu sandungan. Disebutkan tadi, beri dirimu. Kalau kita sudah memberi diri, dibangun menjadi satu bangunan itu sama dengan taat, mau diproses oleh Allah, dibentuk oleh tukang bangunan, ahlinya,
tangan Tuhan yang membentuk, memproses kita. Ada kalanya memang kita diperhadapkan dengan kesulitan itu, dipukul, disusun rapi. Mungkin juga harus diproses, dipotong seperti tukang yang membangun satu bangunan itu. Kadang-kadang ada yang harus dikurangi. Apa yang dikurangi dari diri kita adalah sikap yang tidak berkenan kepada Allah. Harus diubah, diproses, dibentuk, sehingga dikatakan keluar dari kuasa kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Keluar dari kebiasaan hidup lama, masuk dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Keluar dari sikap-sikap yang bertentangan, pola hidup yang tidak disukai oleh Allah, masuk meneladani Kristus, kenakanlah pikiran yang ada seperti yang ada pada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Dalam hal itu, ketika kita sudah menjadi satu komunitas, satu persekutuan yang kudus, yang indah, di ayat 9 dikatakan status kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi diubah status kita tadi dari kuasa kegelapan masuk dalam kuasa terangnya yang ajaib, dalam kasih Kristus, dalam kasih karunia itu. Kalau dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu menjadi umatnya. Kalau dahulu kamu tidak dikasihani, sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada status yang baru, ada warisan yang baru, ada anugerah yang baru yang sebelumnya tidak didapat, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkannya, sehingga kita menjadi sangat luar biasa, bangsa yang terpilih, bukan karena kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Tetapi kita terima panggilan pemilihan itu, sehingga status kaum bapak menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bagaimana Amang ketika di dalam keluarga menjadi imam, ketika berada di tengah gereja menjadi contoh, ketika berada di tengah masyarakat hadir memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Oleh karena itu kita hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Aku hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tapi aku hidup untuk Allah. Aku hidup untuk Tuhan dan aku mati untuk Tuhan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita dalam situasi yang sulit sekarang? Jangan sampai ada mencari batu penjuru yang baru. Jangan sampai ada oleh karena kesulitan atau situasi yang kita hadapi, berubah statusnya, masuk lagi dalam kegelapan itu. Tetapi tetaplah dalam terangnya yang ajaib. Terang itu yang akan menuntun, terang itu yang akan menyinari, terang itu yang akan memberikan apa yang perlu kita pahami di dalam hidup, sehingga semua secara khusus kaum bapak sungguh menjadi imam, menjadi pemimpin yang kudus, yang dapat mengayomi setiap anggota keluarga meneladani Kristus. Kalau dalam firman Allah dikatakan di Efesus, kaum bapak itu adalah kepala keluarga yang harus mengasihi seisi rumahnya, yang seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Biarlah semua kaum bapak sungguh menjadi kepala seperti Kristus adalah kepala gereja, yang dengan sukacita, dengan rela mengorbankan nyawanya, menyelamatkan umatnya, sehingga umatnya beroleh status yang baru, berharga, mahal, menjadi batu yang hidup, menjadi batu yang mahal, yang tidak bisa diperjualbelikan. Walau dia disebut batu yang hidup, batu yang mahal, tetapi dia mahal, berharga oleh karena Kristus. Kita mau berharga dan mau dihargai, tetap di dalam Kristus, dan tetap dengar firman Tuhan dengan sukacita dan lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, sebab Yesus yang mengatakannya. Orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya sama seperti orang yang bijaksana, yang dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidupnya melalui perkataan dan perbuatannya, melalui sikap dan apapun yang dilakukan untuk memberitakan
Siapa Yesus? Siapa kita? Kita hanyalah orang yang dikasihani, yang mendapat belas kasihan, sehingga kita menjadi berharga. Yesus yang sudah merelakan dirinya, seperti dibuang, ditolak, tetapi menjadi batu penjuru bagi kita. Hiduplah di dalam batu penjuru itu, beri dirimu, persembahkan dirimu, dibangun di atas batu itu. Kita tidak akan pernah kekurangan. Dan kita tidak akan pernah mengalami kegagalan kalau kita tetap di dalam Dia. Kalaupun kita sekarang kurang berhasil, waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya, asal kita tetap di dalam terangnya yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu, jemaat yang Tuhan kasihi, yang Tuhan kuduskan dan Tuhan bentuk menjadi satu bangunan rohani. Di dalam kehidupan kami adalah gereja yang Tuhan bangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sendiri menjadi pondasi yang kokoh yang harus kami ikuti. Dan jangan biarkan kami bergeser Tuhan dari belas kasih-Mu itu. Jangan biarkan kami mencari pondasi-pondasi yang baru di dunia ini. Apapun yang kami alami, secara khusus kaum Bapa, biarlah mereka menjadi imamat yang rajani di tengah keluarga, di tengah gereja, juga di tengah masyarakat. Siapapun kami yang mendengarkan firman ini, biarlah kami boleh mengingat status kami sebagai orang yang percaya, adalah orang yang Tuhan kasihi, yang telah Tuhan ubah status kami dari manusia yang hina menjadi manusia yang berharga, dan yang telah Tuhan panggil untuk menerima kasih karunia, dan Tuhan utus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Tuhan yang maha baik, pakailah kami, pakailah kaum Bapa untuk menyatakan perbuatan-Mu yang besar itu di tengah kehidupan sehari-hari, melalui perkataan dan perbuatan mereka, di dalam ibadah yang dilakukan. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat kaum Bapa secara khusus, bagi mereka jika ada yang sedang kurang sehat pada saat ini, Tuhan yang memberikan kesehatan. Jika ada yang sedang bergumul di dalam kehidupan keluarga, Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus agar semua kaum Bapa menjadi pemimpin keluarga yang setia, yang penuh kasih. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat memimpin keluarga dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa buat seluruh anggota jemaat, mulai dari yang kecil sampai yang tua, biarlah boleh hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan. Juga bagi negara kami yang masih terus mengalami pandemi COVID-19, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Dan bagi gereja-Mu HKBP yang baru merayakan ulang tahun yang ke-159 tahun, biarlah gereja-Mu juga menjadi alat-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Jangan biarkan kuasa-kuasa si jahat mengganggu persekutuan umat-Mu Tuhan, tapi biarlah gereja-Mu boleh berdiri di atas pondasi batu penjuru yang kokoh itu, dan tidak ada yang mengandalkan pikirannya atau kuasanya, tetapi semua boleh tunduk dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 670 sada ayat sada laus tapasahat peleata.
sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas.